Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Firyana Dira, NPM 101, dan ada teman saya Nurlisa Aulia, NPM 19, dan Anissa Fadilasari, NPM 69. Budaya organisasi. Definisi budaya organisasi adalah nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan pada anggota baru. Ada 3 tingkatan budaya. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang tampak. Contohnya adalah cara berpakaian, simbol, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak. Contohnya yaitu disiplin, etos kerja, dan makna prestasi. Yang ketiga, asumsi tersembunyi. Contohnya adalah atasan tidak pernah salah dan bawahan selalu salah. 3 konsep nilai-nilai. Yang pertama yaitu keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Maksudnya adalah sesuatu yang diyakini oleh warga organisasi untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dan mampu diterapkan dalam tingkah laku. Yang kedua, nilai yang mendukung atau espoused values. Nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Misalnya, keanekaragaman rasa hormat dan integritas. Yang ketiga, nilai yang diperankan atau enacted values. Nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Misalnya, sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Pemahaman budaya organisasi penting bagi pemimpin. Mengapa demikian? Karena seorang pemimpin diharapkan dapat memberi perubahan dan menciptakan budaya yang adaptif, mampu mengatasi masalah, situasi, dan iklim global eksternal. Melalui penyesuaian global yang adaptif, pemimpin dapat membawa orang lebih maju di masa yang akan datang. 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama, memberikan identitas organisasi secara internal. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Yang keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Selanjutnya adalah budaya organisasi mempunyai beberapa karakteristik pokok, di antaranya yaitu perilaku yang bisa diobservasi, norma dan nilai dominan filosofi, peraturan iklim organisasi, inovasi dan keberanian mengambil resiko, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Selanjutnya, fungsi utama budaya organisasi. Sebagai proses integrasi internal, budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Sedangkan sebagai proses adaptasi eksternal, budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi adaptif dan organisasi tidak adaptif. Budaya organisasi adaptif yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Sedangkan budaya organisasi tidak adaptif yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya menjelaskan tentang 4 macam budaya organisasi atau corporate, di mana budaya birokratis itu adalah suatu budaya yang mengatur dirinya dengan cara-cara hierarkis, impersonal, rasional, yuridiktif, legislatif, dan meritokrasi. Kemudian ada budaya iklan, di mana budaya ini itu dibangun atas dasar dinamika persaingan dan pencapaian hasil nyata, fokusnya adalah pada tujuan dan hasil. Kemudian ada budaya achievement, di mana keinginan atau dorongan untuk selalu memperoleh hasil lebih baik atau melampaui standar prestasi, di mana biasanya atasan memberikan prestasi kepada bawahannya maupun atas prestasi yang telah diraihnya di bulan tertentu. Kemudian ada budaya adaptabilitas, di mana kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru.
Nah, selanjutnya bagaimana sih budaya ditampilkan dalam organisasi? Yang pertama adalah menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Kemudian adalah mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan menggunakan slogan, bahasa akronim, dan perkataan sistem penghargaan. Kemudian ada simbol, status, dan kriteria promosi cerita. Ada juga legenda dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer, supervisor yang teladan, meneladani sikap kepemimpinan melalui sistem dan prosedur organisasi, dan yang terakhir adalah melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Nah, untuk membentuk dan mempertahankan budaya organisasi itu yang pertama melalui perayaan menggunakan cerita-cerita, kemudian menggunakan simbol-simbol, ada lagi menggunakan bahasa spesifik, dan yang terakhir melakukan seleksi serta sosialisasi melalui tindakan sehari-hari. Nah, ada sedikit quotes dari Alexander Den Heijer di mana great leaders believe their work for their team and average leaders believe their team works for them. Terima kasih.